Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Angkatan 1 akan mempresentasikan tokoh panutan di Jawa Barat yang menurut kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai core value ASN berakhlak. Dari beberapa tokoh di Jawa Barat ini yang kami pilih, kami sepakat untuk mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang ada pada Ridwan Kamil atau yang biasa dikenal dengan Kang Emil. Muhammad Ridwan Kamil atau yang biasa dikenal dengan sapaan Kang Emil adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971. Ridwan Kamil adalah anak kedua dari seorang akademisi di Universitas Pajajaran, yakni Aji Misbah Muhyiddin. Ia menjalani sekolah di SMP Negeri 2 Bandung antara tahun 1984 hingga 1987 dan SMA Negeri 3 Bandung antara tahun 1987 hingga 1990. Ridwan Kamil kemudian melanjutkan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1995. Beliau lulus dengan gelar sarjana teknik di bidang arsitektur. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas California, Berkeley selama 2 tahun hingga memperoleh gelar Master of Urban Design. Ridwan Kamil memulai karirnya sebagai arsitek di beberapa perusahaan. Ia kemudian menjadi salah satu pendiri perusahaan konsultan bernama Urban pada tahun 2004. Pada tahun 2013, Ridwan Kamil memulai karirnya di dunia politik dengan menyalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung. Saat ini, dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2018. Ia terpilih bersama UU Ruzanul Ulum pada Pilgub Jabar. Ridwan Kamil dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau menanamkan budaya berakhlak. Salah satunya adalah orientasi dalam pelayanan, di mana dalam orientasi pelayanannya sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau banyak membuat program kerja yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Ridwan Kamil tidak hanya melibatkan para pejabat pemerintahan saja yang dapat ikut serta dalam mengembangkan daerah yang ia pimpin. Namun, Ridwan Kamil juga mengikut sertakan masyarakat dengan cara mendengarkan aspirasi masyarakat melalui media sosial yang ia miliki. Beliau pun merupakan sosok yang ramah, sopan, santun, cekatan, solutif, dan terbuka dengan kritikan masyarakat. Hal ini terlihat dengan Ridwan Kamil pada saat bertemu dengan masyarakat. Beliau selalu tersenyum, berjabat tangan, dan selalu menyapa semua orang yang ia temui. Ini adalah salah satu contoh sifat akuntabel yang ditunjukkan oleh Bapak Ridwan Kamil, karena pada tahun 2020 saat pandemi COVID sedang berlangsung, itu terjadi kerumunan massa Rizik Syihab di Puncak Bogor. Kemudian Bapak Ridwan Kamil atau Bapak Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Komite COVID-19 bertanggung jawab penuh atas kerumunan tersebut, karena semua urusan dan semua dinamika yang terjadi di Jawa Barat secara real adalah tanggung jawab gubernur. Kemudian beliau juga sangat bertanggung jawab karena sebagai warga negara yang taat hukum, beliau bersedia menghadiri undangan dari Mabes Polri selama 7 jam untuk memberikan klarifikasi atas keramaian maupun kerumunan yang ada di wilayah kerja beliau, yakni di Megamendung, Bogor. Ini adalah salah satu sifat akuntabel yang diterapkan dengan rasa tanggung jawab dalam hal pekerjaan yang ditunjukkan oleh Bapak Ridwan Kamil. Nah, kita lihat di sini sosok Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendapatkan penghargaan apresiasi pariwisata dan ekonomi kreatif dari Indonesia Award 2020. Ia bekerja sesuai dengan kompetensinya, memajukan dan mengembangkan potensi yang ada di Jawa Barat. Sebagai contohnya, di Jawa Barat bagian selatan sebelum pariwisata dikembangkan, penduduk di sana 80% ibu-ibunya adalah TKW. Kemudian dikembangkan pariwisata turun tinggal 30%.
Dengan menghasilkan pariwisata ekonomi, lahir dan batin, ekonomi kreatif Jawa Barat juga menyumbangkan sepertiga ekspor dari seluruh ekonomi kreatif di Indonesia. Untuk nilai selanjutnya yaitu harmonis, di mana Ridwan Kamil selalu menunjukkan kasih sayangnya terhadap keluarga seperti yang selalu kita lihat di media sosialnya. Tetapi selain itu, beliau juga selalu mengimplementasikan terhadap lingkungan sekitarnya seperti menjaga keharmonisan antar budaya, antar suku, agama, dan aspek lainnya. Seperti pada video yang dapat kita lihat ini, di mana Ridwan Kamil mengunjungi dan memastikan di mana misa Natal di Jawa Barat itu berjalan dengan lancar. Sesuai dengan panduan perilaku harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Value selanjutnya adalah loyal. Aspek loyal yang dilakukan Bapak Gubernur Ridwan Kamil dilansir dari berita ini adalah saat diberlakukannya PSBB di Bodebek. Ridwan Kamil selalu memantau pergerakan warga dan memastikan para warga di kawasan terdampak PSBB mengikuti aturan dan akan mendapatkan teguran melalui catatan yang disimpan negara bila melanggarnya. Di sini menunjukkan bahwa Bapak Ridwan Kamil telah memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, masih tentang aspek loyal dalam berita ini. Dalam pelepasan calon mahasiswa Al-Azhar ke Mesir, Bapak Ridwan Kamil berpesan agar menerapkan core value loyal kepada para calon mahasiswa Al-Azhar agar bisa menjaga nama baik Jawa Barat dan tidak melanggar norma-norma kearifan lokal di Mesir. Ini termasuk dalam menjaga nama baik sesama, pimpinan, instansi negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Value selanjutnya adalah adaptif. Salah satu cita-cita Gubernur Bapak Ridwan Kamil dalam pemerintahnya adalah mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi digital. Salah satunya adalah program Jabar Digital Service. Perhatian ini berasal dari tingginya kesenjangan antara rural dan urban di bidang teknologi. Kurangnya infrastruktur yang menunjang di daerah rural membuat warga desa kesulitan menikmati manfaat yang ditawarkan oleh teknologi digital. Inilah yang kemudian melahirkan gagasan pembentukan Jabar Digital Service, sebuah unit di bawah Diskominfo Provinsi Jawa Barat yang dicita-citakan dapat mempersempit kesenjangan digital, membantu efisiensi dan akurasi pengambilan kebijakan berbasis data dan teknologi, serta merevolusi pemanfaatan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Jawa Barat. Di sini, kita bisa simpulkan bahwa Bapak Ridwan Kamil terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan, yang merupakan sikap dari adaptif. Sikap kolaboratif Ridwan Kamil bisa dilihat dari kolaborasi dengan berbagai macam pihak dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat yang lebih baik. Salah satu kolaborasi yang sudah terlaksana untuk meningkatkan potensi UMKM di Jawa Barat yaitu Go Digital. Era digitalisasi yang berkembang pesat menghadirkan satu kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Shopee. Dalam usaha pengembangan bisnis digital UMKM, melalui program ini, UMKM Jawa Barat diharapkan dapat memiliki akses pasar yang lebih luas, baik melalui marketplace maupun platform digital lainnya. Diharapkan dengan kolaborasi ini, ekonomi desa di Jawa Barat yang tadinya pasarnya hanya di wilayah terbatas bisa dijual sampai ke seluruh Indonesia dan diharapkan produk unggulan dari UMKM di setiap desa bisa memilih akses pasar yang lebih luas, salah satunya dengan kemampuan untuk menjual produknya melalui marketplace seperti Shopee. Bentuk kolaboratif tersebut dilakukan untuk berkembangnya Provinsi Jawa Barat yang lebih baik dalam semua aspek.